melalui ruang imajiner mereka mencoba melakukannya dengan tubuh yang gerakan tubuhnya. Sobat Budaya, masih kembali lagi dalam manajemen talenta teater Jawa Timur tahun 2026. Kita sudah menuju ke babak seleksi, dan di sini dalam workshop seleksi ini kita akan memilih teater yang terbaik akan tampil di manajemen talenta teater Jawa Timur. Kita menuju ke peserta pertama, yaitu Granggang Teater dari Kabupaten Ponorogo. Kita tanya-tanya yuk dulur. Nah, ini dari Granggang Teater. Ya, betul. Bagaimana perasaannya di sini? Perasaannya ya pokoknya siap saja. Siap saja. Terus mungkin ada kesiapan yang sudah dilakukan? Kesiapannya hanya meyakinkan hati bahwa ini sebuah perjalanan yang harus dilaksanakan dengan bismillah dan kun fayakun. Kun fayakun. Semoga sukses menuju babak selanjutnya. Oke dulur, kita persiapan mereka. Kita lihat, kita intip mereka menuju ke babak selanjutnya. Monggo menuju ke dalam. Oke, semoga sukses. Oke, selamat. Sudah masuk. Selamat malam. Berdiri dulu dong di situ. Iya. Nah, aja tewek gawang, santai ya. Kayak kate baris pas kibraka. Siap-siap Mas, santai ya. Siap menatap. Kok jongko ngelu ndak sih lihat ditatap. Tasnya ditaruh aja dulu ben enak. Oke, boleh. Taruh dulu. Nah, dari mana ini monggo diperkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari Teater Berangkulon, yaitu Kabupaten Ponorogo. Teater kami bernama Granggang Teater. Kami berenam, mungkin dikenalkan satu-satu atau cuman? Iya. Itu dari Granggang Teater Ponorogo. Kita ada satu tim berjumlah 6, yang dari sebelah saya persis ini adalah dari divisi nanti ke artistik. Si. Sampeyan kok kenalne wong liya, sampeyan kenalne awake dhewe wedi. Oh iya. Engko ditimbang dikira lupa diri ya ta. Siap. Eling koncone gak eling awake dhewe. Bahaya iki. Oh iya. Siap. Sawan ta wae. Lali ya. Tadi dari Teater Granggang. Kalau nama saya pribadi LH gitu. Anak-anak manggil Om L gitu. Lihan Yesdiniadi gitu. Nama lengkapnya seperti itu. Terus mungkin ada lagi sebagai sutradara. Ya, sutradara. Dan di sini. Apa yang nemani anak-anak proses. Oke, sutradara karya yang kemarin diajukan ya? Iya, siap. Oke, siap. Apa kemarin karyanya judulnya? Lipen Sumi. Oh iya, yang ada filmnya sedikit itu ya? Iya. Iya. Usianya Mas, usia? Ya, nanti semua ditanya. Usia. Karena ini apa jenis? Ini kan SMA langsung didis wingi kuwi ya. SMA SMP langsung didis. Siap. Ya. Menginjak sekitar 40. Menginjak 40. Aku luweh Mas, 40 santai. Oh iya, siap. Aja wedi tuwek. Yang penting semangatnya tetap muda. Betul. Oke, Mas LH sebagai sutradara sekaligus ketua tim ya. Lanjutnya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Reka Kusna. Saya sebagai tim artistik sekaligus manajer. Manajer duit tok iki. Granggang Teater. Iya. Duit tok apa tukang golek duit? Yang menghandle. Oh, yang menghandle duit. Gak ngetokno duit tapi. Teman. Oh iya.
Oh, teman hidup. Saya. Oh, boleh. Ya. Usianya? Usianya berapa? Oh, enggak, KKN. Loh, enggak apa-apa. Komunitas itu kan miliknya swasta ya kan. Gak dibiayai negara, jadi masa isine ponakan putu, enggak masalah. Kebetulan tidak. Mari kan kayak dinasti. Iya. Iya. Usia saya 29 tahun. 29 ada. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh lalapannya monggo terus. Dane terus sih kali. Monggo. Tegang enggak? Ya santai. Makanya kita kayak nyuantai maksudnya gimana. Oh, tapi malah tegang ya malah. Tegang bingung ya malah. Perkenalkan, nama saya Anjani Kusumawardani. Umur saya 17 tahun, tapi itu 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu. Berarti luwiye 10 tahun, 17 Ya. luwiye 10 tahun. Ya. Di sini sebagai Di sini sebagai stage manager. stage manager. Oke. Bagian panggung, noto-noto panggung. Oh, ya. Oke, perkenalkan nama saya Azhuri Muhammad Hanif. Saya di sini sebagai aktor dan saya berumur 20 tahun. 20 Iya, tahun. 20 tahun. Iya, sudah 18 plus ya. Heeh. Kacamotane iku ketoke sing minus utek kita ya apa? Kira-kira koyo sing di kacamotane. Ya. Untung gak nang mburi kene. Oke, perkenalkan nama saya Eko Bagus Prasetya. Di sini saya sebagai penata musik. Penata musik. Usia Ini Mas saya Porong ini. usia saya 32 tahun. 32. Iya. Kayak balita sih ya. Iya. Gitu. Salah. Wis cukup umur tapi Mas 32 tahun. Ya, perkenalkan nama saya Danang Nur Wahid. Saya di sini sebagai aktor. Usia saya 21 tahun sekarang. 21 tahun sekarang. Baru ulang tahun dong. Hari ini. Oh, baru ulang tahun hari ini. Oh iya. Enggak. Oh enggak. Bulan lalu. Saya sekarang 21 tahun. Oke. Terima kasih dari Geranggang Teater Ponorogo, Lipen Sumi. Barangkali ada yang mau unjuk apa gitu, unjuk gigi, unjuk jari, unjuk apa gitu. Enggak, ya sudah. Ya sudah kalau gitu langsung presentasi aja. Iya. Takok-takok engko ae. Unjuk ketegangan. Ya, boleh, monggo. Mas kursine isih ono situ. Nah. Mungkin ada Ya. ya narasi dari kami. Oke. Di situ tertulis teksnya Sanggar Seni Geranggang Sung. Memang kita untuk kesehariannya, untuk mingguannya kita berbentuk sanggar, dan Geranggang Teater itu adalah salah satu divisi bidang yang berada di sanggar itu, yang memang awal mulanya dari komunitas teater terus berbentuk dengan sanggar seni. Didirikan sejak tahun 2012, terus berpusat di rumah kami, rumah orang tua ding, tapi orang tua sudah meninggal. Sekarang dikuasai sendiri. Enggak Oh, begitu, enggak. dikuasai Gusti Allah. Oh, ya, Ya, dikuasai Gusti Allah. Ya. Dari Ponorogo, terus kemudian awal mula berteater. Jadi memang kalau bahasa saya ya memang sedikit membahasakan, jadi artinya ini tadi tidak ada kata lain kecuali memang cinta dan bagian dari kehidupan. Karena istri saya bertemu dengan istri ya juga dengan teater. Terus jadilah anak. Jadi lewat teater juga. Iya. Tapi di tempat yang tidak subur. Oh. Karena di Ponorogo. Ya. Maksudnya tidak ideal untuk. Oke. Nah gitu. Jadi perjalanannya melalui teater yang produksi mandiri di tahun 2012 karena sebuah kejenuhan dengan apa ya dengan basis seni yang lain. Berdiri. Oke. Basis seni yang lain di Ponorogo mungkin sudah banyak yang tahu, mungkin dunia ya adanya tari, kemudian reog dan lain sebagainya. Lah ternyata melewati teater kita
kok malah mundak meletik gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang tidak sekedar tubuh. Jadi kita punya idealisme yang bisa diterapkan ke anak-anak yang selama ini memang Ponorogo cuma tubuh kan gitu. Nah, ada semacam itu, terus kita membuat sebuah teater mandiri dengan tanpa tidak tidak bersandar pada siapapun. Ya dari saya pribadi, saya mengumpulkan teman-teman untuk membuat sebuah produksi teater di tahun 2012 yang awal mulanya kita membuat sebuah naskah lakon yang saya tulis sendiri dengan judul Sangkar Bejat pada waktu itu. Naskah itu pun pertama ya? Naskah pertama di tahun Sangkar Bejat. Sangkar Bejat. Gitu. Ya tetap awal mulanya karena kita tiap hari ya makanannya ya tari, reog dan lain sebagainya. Paling ketoprak, tobong kan gitu kan. Terus kita juga wahai toprak, wahai iso tobong, teater iso tobong raya kan itu. Payu raya gitu. Ya itu tantangan bagi kita. Akhirnya ya kita coba, dan dananya dari mana? Dulu dananya kita 5.000, Pak. Jadi dari 5.000 perak bayarnya tiket. Karena kita tidak punya sponsor. Cuman bikin nyewa gedung, bayar. Tiket gitu ya. Ya, tiket 5.000 dan alhamdulillah tahun pertama itu ya penonton ini sekitar 300-an lebih. Alhamdulillah. Uang kabeh. Padahal urung jelas tontonannya piye. Gitu di tahun 2012. Terus kemudian itu mencoba tetap eksklusif kita karena belum istilahnya kita juga pengembaraan di teater belum sebegitu jauh, jadi tetap kita masuk dalam sebuah ruang yang eksklusif. Jadi walaupun ini menjadi sebuah tantangan ke depan bagaimana teater itu bisa inklusif, bisa lebih ambyar dengan teman-teman yang di luar, anak-anak ya, terutama anak-anak di luar sana. Dulu masih seperti itu. Terus sekarang aja Mas, ya kalau yang sekarang kita teater Geranggang ini menyiapkan apa? Ya langsung Oke, siap, langsung ke arah Sanggar Geranggang ini. Kita menyiapkan Lipen Sumi. Kebetulan Lipen Sumi itu produk kami 5 tahun yang lalu, 2019. 2000 berapa? 7 tahun yang lalu. Ini produk yang ketiga, ini Lipen Sumi, Bapak. Seperti itu. Dasar kami dengan naskah juga sendiri, dengan apa yang kami angkat adalah ya tetap fenomena-fenomena budaya tradisi yang berada di Kabupaten Ponorogo. Terus kita juga mencoba ke pojok kampung dengan ala kadarnya gitu pada waktu itu. Tapi kita kerjasama dengan beberapa pihak di tempat sepis tersebut. Untuk Lipen Sumi sinopsis seperti itu tadi, kurang lebihnya ceritanya. Terus ini ada ini ya, sinopsisnya semacam itu. Jadi ceritanya tentang seorang tandak atau tanjak joget atau penari jadil yang artinya yang punya kedekatan emosional, kedekatan serius dengan seorang penguasa. Awal ceritanya dari situ. Boleh saya potong? Siap. Kita kan anggap aja ini oke lah, berangkat dari lokalnya itu penari jadil ya. Terus untuk membahasakan agar itu menjadi persepsi modern itu prosesnya gimana itu nanti? Menjadi persepsi modern. Karena ini yang kita angkat memang kalau bicara realistis sih jadi ini fenomena-fenomena yang terjadi di Ponorogo, seorang panjak jadil itu untuk kita angkat menjadi persepsi modern ya mungkin kalau bahasa saya lebih ke mungkin ke tubuh ataupun mungkin artistik kalau menurut saya. Cuman maksud tubuh saya gimana, artistik gimana, coba langsung gimana Bapak? Tubuh mungkin karena kemarin yang kita angkat itu ada realis. Jadi kalau pertanyaannya panjenengan tadi untuk mengarah ke image modern ngaten nggih. Image modern seperti itu. Jadi ya bagaimana kita mengakali untuk image modern kan gitu kan.
Ya mungkin kalau saya dari teater realis itu menjadi tubuh mungkin loh ya, dengan artistik mungkin pakaian, panggung dan pocapan atau dialog. Iya, maksudnya lebih diterangkan lagi kalau tubuh modern itu bagaimana, artistik modern bagaimana. Kalau realis mungkin penari jadil pada adegan-adegan yang ada juga sebagai tarian yang dengan wirogo jadil nyel gitu. Andai kata pakai tubuh ya kita pakai bahasa analog, tubuh analog, maksudnya tubuh simbolik gitu. Mungkin seperti itu. Ini wacana malam ini gitu, maksudnya yang ini ketika dapat pertanyaan seperti itu. Malam ini diseleksi langsung ya. Iya. Besok kan udah ini. Jadi mungkin apa karena kan pertanyaannya saya masih bayangan juga apa yang mau ditanyakan Bapak gitu. Jadinya ya spontan. Itu aja. Jadi PR kalau ditakoni. Nah, malah justru saya butuh masukan karena saya banyak masalah kalau di Ponorogo kan gitu untuk sebuah teater. Oke. Mungkin pertanyaan mungkin lebih mengerucut begini ya. Ini kan memang dari video yang dikirimkan itu memang nampak sekali bahwa ini adalah mengangkat lokalitas, kemudian tradisinya nampak sekali, dan ketika dipentaskan, oh ya wis ngono kuwi teater tradisi gitu loh. Nah, mungkin inovasi apa yang akan dimunculkan sehingga pertunjukan yang berembrio dari lokalitas Ponorogo ini menjadi sesuatu yang bisa didelok modern gitu, jadi sesuatu yang baru gitu. Nah, gini, kemungkinan Bapak Ibu ya, kemungkinan kalau kita mempunyai apa istilahnya setting perform yang ideal, mungkin akan secara otomatis, mungkin secara teknis seperti itu, baik tata panggung maupun lighting dan lain sebagainya. Tapi kalau apa ya, kalau upaya kita misalkan hari ini kita tanyai bagaimana untuk menunjukkan itu, mungkin nanti kita akan bermain ke tubuh, ke pola-pola lantai atau ke pola gerak yang tidak realis seperti pementasan kita pertama dan artistik panggung. Kan dulu ala kadarnya dengan setting yang juga jarik-jarik, ala kadarnya bantingan gitu. Gini Mas, seperti itu. Maksudnya itu kan bukan pada wilayah teks saja ya gitu. Kalau penari gitu ya, penari jadil ini mungkin juga menjadi sharing ya. Kita pernah nggarap itu tentang TKW gitu. Ya gitu ya. TKW terus bla. Nah, kita TKW itu problematika antara tradisi dan bagaimana modernitas. Nah, kita nggak terjebak terus kalau nek TKW iki yo nggerok nganggo apa, tapi ada permainan enggak gitu, ada sesuatu yang diperbincangkan bahwa itu memperbincangkan tentang visa. Nah, itu kan modern. Isi lakonnya ya Bapak. Nah, isi lakonnya. Salah satu gitu loh, itu salah satu. Jadi melalui tubuh jadil itu modernitasnya apa gitu. Dia problematika dengan imigrasi, dengan visa, dengan bahkan dia membicarakan tentang kebijakan negara. Nah, hal-hal itu input. Nah, disitulah letak. Jadi jadil tidak hanya selesai pada wilayah Pupur kan gitu, tapi bisa membicarakan bahkan Iran gitu loh. Bahkan politik. Nah, hal-hal itu di dalamnya ada Bapak. Kalau ini alur yang saya cuman secara simbolik. Di dalamnya ada. Jadi ada semacam itu yang perlu ditonjolkan bahwa memang kita menggali tradisi ya, tetapi dengan kacamata panjenengan bahkan kacamata ini modern sekarang gitu. Jadi tidak bisa terus kemudian nanti tadinya toprak, tadinya lodruk. Ya. Ada ruangnya sendiri gitu. Nah, ini manajemen talenta itu adalah menggali potensi kemudian diterjemahkan melalui teater basis modern. Baik bentuknya, baik sistemnya, baik pola pikirnya gitu. Nah, hal-hal itu perlu panjenengan ungkap bahwa melalui tubuh jadil itu ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi isu global, misalkan gitu lah. Nah, hal-hal itu itu coba mungkin dilanjutkan barangkali ya mungkin dalamnya itu Pak, di dalamnya tertuang seperti itu kita dalam lakon ini. Nah, makanya tadi saya tanyakan gitu ya. Tapi saya menangkapnya berbeda. Di dalamnya bahkan ada unsur politik, terus kemudian unsur sedikit diskriminasi terhadap tempat pelacuran pada waktu itu yang lagi viral. Cuman kalau diangkat ke depan, setting peristiwa yang saya angkat itu sekitar 20 tahun yang lalu yang terjadi di Ponorogo.
Jangan, sekarang yang dong. naskah ya kalau sekarang Iya. mungkin kita persiapkan. Nah, maksud saya kita itu ingin melihat yang dipersiapkan itu loh, Mas. Jangan Ya. yang kemarin. Kalau kemarin kan kita udah lihat dari video itu membicarakan. Berarti naskahnya kita ubah. apa? Naskahnya boleh kita ubah dong. Itu kan hak apa jenengan malah justru Oh, gitu. adaptasi Siap. itu. Bahkan Anda mau bikin karya baru boleh ini. Gitu loh. Jadil Gen Z boleh aja gitu. Ya. Itu kita malah kita saring agar mengetahui apa yang dibawa dari panjenengan untuk oh ini keren ini gitu loh. Ya, jadi jadil di sini bukan hanya verbal sebagai penari Penari jadil, jadil, gitu. ya, Jadi di siap. situ tuh memang di dalam tubuh seorang penari jadil itu muncul simbol-simbol, Ya. muncul pemaknaan ketika dia bergerak, ketika kesehariannya dia seperti apa, menggambarkan apa dunia politis, mungkin sosial kemasyarakatan saat ini yang sedang terjadi apa di dalam pertunjukan itu, gitu. Mungkin lebih seperti itu. Siap. Iya, saya Mas. Geranggang ini lahir dari 2016. 12 Bapak. 2012. Nah, dari teater terus berkembang menjadi satu sanggar seni gitu. Nah, apa yang bisa Anda yakinkan pada kami tentang sebuah proses teater itu bisa maksimal gitu. Dari kurun waktu yang cukup lama dan dari banyak urusan kesenian yang lain, bidang-bidang kesenian yang lain. Nah, proses pada penciptaan itu apa yang Anda lakukan supaya kami bisa yakin bahwa tawaran teater yang Anda lakukan itu benar-benar maksimal apa unggulan gitu, apa yang jadi andalan. Oke, terima kasih. Untuk divisi teater, jadi kita mencoba untuk tahunan Bapak. Jadi tahunan itu ada program tahunan yang memang kita khususkan untuk pentas produksi tahunan. Terus mengarah ke persiapan itu beberapa anak cabang yang lain itu juga sudah kita persiapkan dari bulan-bulan sebelumnya dalam 1 tahun itu untuk mengarah ke sebuah salah satu perform pertunjukan yaitu teater. Nah, untuk bahkan kalau hemat kami sih untuk cabang-cabang yang lain itu ya pada realitasnya itu juga untuk menghidupi salah satunya untuk teater. Karena kalau tidak ada sanggar yang lain, terutama tari, mungkin kita teater tidak bisa hidup di sana. Termasuk karena dari situlah kita bisa ingin akhirnya bisa membuat produk teater dengan waktu satu tahun per tahun sebenarnya. Kita persiapkan anak-anak yang lain itu untuk ke sana. Ya, maksudnya proses penciptaan atau proses kreatifnya itu. Jadi bukan bahwa proses 1 tahun itu pada bikin pertunjukan itu. Nah, tapi untuk menuju sebuah pertunjukan itu apa saja yang dilakoni, yang dijalani itu prosesnya apa saja sehingga itu bisa menjadi satu gagasan-gagasan apa tawaran-tawaran pemikiran tentang teater itu bagaimana. Karena dari sinopsis begini ini kan menurut saya ini kan satu teater yang lalu-lalu gitu, tidak ada tawaran-tawaran. Nah, kecuali nanti pada wujud visualnya gitu, tawaran visualnya yang katanya tidak realis lagi pada tubuh gitu. Nah, tubuh itu diapakan ya? Digagas sebagai apa tubuh itu sehingga itu menjadi satu kekuatan gagasan gitu. Nah, kami kan harus bisa tahu gambaran tubuh yang Anda gagas nantinya seperti apa gitu. Kira-kira begitu. Nah, prosesnya bagaimana ketika pilihan tubuhnya begitu, nah untuk memasuki ke sana itu prosesnya gimana? Ya mungkin kita mencoba lewat training, lewat seleksi dulu, open casting. Tapi dari lingkaran yang paling kecil di sanggar. Jadi kita mencoba mulai casting, kita mencoba membuat konsep-konsep tubuh yang nantinya menopang adegan-adegan yang semula real menjadi di stilir lagi, terus
Itu kira-kira. Cara stelirnya gimana? Gimana Pak? Cara menstelir tadi itu. Caranya gimana? Itu yang pengen diketahui. Oh, mungkin kan panjenengan atau di teater ini punya metode yang memang keren gitu loh, bisa ditularkan untuk teman-teman yang lain gitu. Gimana ya? Kalau gini. Kalau saya sih, saya pribadi itu kan memang kita semua teater memang berawal dari otodidak, dari natural ya. Jadi kita memang sangat buta tentang teknik dasar, apalagi yang bersifat akademis misalkan mesti kurikulumir dan lain sebagainya. Jadi kita ya selalu mencoba dengan gerak-gerak yang mungkin kita persepsikan untuk bisa dibaca simbol, untuk bisa dimaknai seperti itu. Gerak-geraknya ya memang harus kita trainingkan tiap hari, kita kembarakan untuk teknik geraknya. Iya, maksudnya itu bukan masalah otodidak atau iki. Carane ngene lho Mas, carane nglatih tubuh kuwi ben ngono wis rasa dijenengi, tapi wis pokoke kene imitasi apa tirokno manuk kuwi gitu lho misalkan. Teknik latihan yang biasa dilakukan untuk para aktor itu seperti apa? Tubuh itu biar katanya ketubuhan, menyiapkan ketubuhan tadi. Maksudnya gitu. Carane piye? Ya tadi ya kita kan bermain simbolik ya, bermain apa itu namanya ya seperti halnya ketika teman-teman nanti mendengarkan sebuah alunan musik di sungai maupun di yang kita sudah alami di dalam diklat Pak. Kita ada diklat alam juga kan. Terus di sebuah lautan ataupun di persawahan dia menyadap ilustrasi musik itu, terus kemudian menyadap suara-suara, menyadap apa yang mereka lihat di alam, kemudian mereka mencoba melalui ruang imajiner mereka mencoba melakukannya dengan tubuh yang gerakan tubuhnya. Jadi seperti itu. Jadi apa ya? Ya itu tadi kita kalau diklat itu selalu mencoba seperti itu. Jadi sehingga dan nanti tetap ada apa istilahnya? Tetap ada istilahnya bahwa oh ini ketika sebuah gerak semacam ini kita nanti mendekatkan dengan perspektif bahwa itu adalah gerak semacam itu, mungkin angin, mungkin bisa tubuh, air misalkan seperti itu. Gerak angin. Misalkan seperti itu. Nah, carane ben aktor yang dadi kuwi gerak angin ngono lho Mas, sing pengen iki bulet terus ngono Mas, gak temu-temu awake dhewe. Ya. Imajinasi. Ya cara mengimajinasikan gimana? Kan mendengarkan angin, mendengarkan imitasi berarti ya. Rangsang motivasi. Dan terserah mereka untuk mengambil perspektif dari angin itu. Terus kita artistiknya kita bentuk. Itu kalau itu wilayahnya tubuh kan gitu. Tapi sebenarnya untuk tawaran kalau kali ini sih kita tidak serta-merta tubuh sih sebenarnya. Bahkan tantangan kita itu sebenarnya bisa dari eksklusif ke inklusif, bisa keluar. Maksudnya keluar itu kalau di sana kebetulan yang bisa langsung yang belum bisa kita lakukan itu adalah teater di pojok kampung dan bisa dilihat langsung secara langsung kan gitu. Dan itu bagi kita tantangan. Selama ini kan masih indoor dengan ideal outdoor tempat. Berarti maksudnya bagaimana teater itu muncul di outdoor, di kampung-kampung, di masyarakat luas gitu maksudnya. Kita masih perjalanan ke sana untuk bisa seperti itu. Berarti belum pengen pentas di sini. Nah, artinya ketika dibawa ke sini itu mungkin menjadi lain kan gitu kan, penampilan yang lain. Kalau itu kan sudah seperti itu ngaten. Justru kita seperti itu kalau ditanyain untuk
Karena gini, permasalahan di sana juga dengan batas pengetahuan penonton yang berada di Ponorogo. Begini Mas, jangan membicarakan yang sono-sono. Kita membicarakan rencana panjenengan, grup Anda besok itu gimana gitu loh Mas. Coba naikkan. Ini masih ada nggak? Terus? Tata artistik terus? Oh ini tinggal foto-foto aja. Nggak apa-apa, coba terus. Ini semuanya pementasan ini ya apa? Lipen Sumi ya, foto-fotonya. Oke. Dan maaf kalau di sini maksudnya ketika adaptasi dengan tata ruang ataupun ruang yang berada di lintas yang sebelumnya kami kita masih mengandai-andai yang kayaknya mungkin nanti juga relevan enggaknya karena pengembaraan kita berada di kampung kan gitu. Oke. Jadi kalau dibawa ke sini kan yang eksklusif bukan hanya ngeblank, maksud saya inovatif yang seperti itu kan karena adaptasi lighting, adaptasi tata cahaya, setting yang kita tanyakan itu gagasannya kan gitu. Nah, sedangkan kita pengalaman di sini kan baru sekali itu aja. Sebelumnya pernah nggak main di instansi juga pemerintah gitu, misalkan di Ponorogo atau di apa berapa kali? Main tapi dengan ala kadarnya. Oh gitu. Maksudnya dengan setting yang kita bikin sendiri, lampu yang kita bikin sendiri. Oh gitu. Lighting yang kita bikin sendiri juga gitu. Jadi kan kalau kita bawa ke sini aja, sini saja kita adaptasi kan gitu loh. Jujur seperti itu. Iya nggak apa-apa. Terus berarti nanti yang mau dipentaskan, yang mau diajukan tetap naskah ini ya? Rencananya. Ini kekuatan dari Keponorogoannya lebih kuat kebetulan ya? ini ya sudah. Ya, ada tambahan? Sudah, oke. Terima kasih. Berarti nanti kami berharap seandainya nanti atau dari teman yang lain mau menambahin mungkin. Mungkin. Apa musik di situ kita cekakkan dengan ya aja sesuai itu wis di ngene-ngene iki karo sing duwe kamera ya. Kalau untuk mungkin dari musik mungkin membawa alat itu gamelan reog asli Ponorogo itu. Untuk tambahannya mungkin keyboard sama biola untuk pementasannya. Oke. Itu. Jadi dimasukin ini modern ya? Iya. Alat musik modern, oke. Iya. Oke, yaudah. Enggak jamin lah. Alat musiknya maksudnya modern dan garapannya seperti apa kan tetap belum tahu. Nanti kita tetap akan jadi pertimbangan bagi kami juga. Gregetan Mbak karo grup. Pengen iki ngerti gagasane ngono lho. Mbuh musike apa iki? Dalem? Video itu kan kemarin. Ini kan ada jadi semacam ada orang penguasa yang notabene untuk melihat budaya dengan selingkuh itu. Karena gagasan yang pengen dibawa dalam karya panjenengan gitu. Karena itu kan nganu nih alur ceritanya apa isi cerita. Ide ceritanya enggak penting itu kalau saya. Belum penting. Bentuk ya? Enggak, gagasan itu iya. Jadi mungkin aku bisa dicariin kalimat yang izin menambahkan nggih, Bapak Ibu. Dari saya tadi saya mau menambahkan pertanyaan tentang inovasi dan juga teknis ya tadi. Boleh ya, kalau untuk inovasi karena kan kita juga baru ditanya malam ini. Inovasi kedepannya dari cerita yang kita bawakan ini akan dibawa lagi seperti apa. Untuk inovasinya kalau dari sutradara menginginkan gerak tubuh itu kita juga bisa mengangkat tadi seperti yang dikatakan isu global tadi, di mana di situ kan perempuan itu kan ditempatkan sebagai objek gitu. Nah, itu kan bisa kita arahkan kenapa
perempuan di situ dijadikan objek, lalu apa? Ya, dan menarik lawan jenis gitu. Terus kemudian untuk tekniknya, teknik bicara tentang gender begitu ya? Ya. Ada bicara tentang gender, oke. Teknik gerak tubuh itu seperti yang pernah kita lakukan dulu itu loh Mbak, pakai apa? Kan menirukan gerakan angin tadi atau apa tadi. Kita bisa pakai alat. Ya. Misalnya ini tadi kan rencananya kedepannya mau seperti itu. Oke, sudah. Yaudah, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih berinovasi lagi, bisa lebih dikembangkan. Karena memang kalau menurut saya Mas Porong ini melihat ada suatu potensi yang menarik gitu loh dari karya ini. Cuman apa yang mau dimunculkan oleh sang sutradara, oleh sang penggagas ini, ada gagasan baru apa yang mau ditampilkan nanti sehingga pantas memang dilihat di dalamnya Gedung Cak Nur Hasim gitu saja.